budaya masih jadi tembok utama penghalang pencapaian kesetaraan perempuan. Budaya patriarki yang mengakar berabad-abad. It's a gender gap that is real and growing. Kesetaraan gender di dunia masih jauh dari target tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG yang berakhir pada tahun 2030. Di balik hiruk-pikuk kehidupan akademik, ada realitas yang seringkali tak terlihat. Realitas tentang bagaimana gender mempengaruhi pengalaman kita di kampus, baik di dalam kelas maupun di luar kegiatan formal. Mengapa hal ini masih terjadi? Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kesetaraan di semua kehidupan kampus? Selamat siang, saya mewakili kelompok 6 akan melakukan wawancara untuk proyek akhir karakter building Pancasila yang bertemakan SDG nomor 5, yakni kesetaraan gender. Judul penelitian kami yakni kesenjangan gender dalam prestasi akademik dan non-akademik. Narasumber kita hari ini berasal dari bidang non-akademik, khususnya berada dari himpunan. Boleh diperkenalkan dulu Kak, namanya, organisasi apa, dan jabatan saat ini? Oke, kenalin, nama aku Karin dari Himpunan Bisnis Manajemen atau HIMA. Posisi aku saat ini adalah Staff Relation. Nama aku Muhammad Asyik Rabbani, aku dari Staff Research and Quality. Halo, aku Livia sebagai aktivis dari organisasi KMBD. Angelin Feliciau, biasanya dipanggil Angel, sebagai freshman partner. Perkenalkan, saya Jason Orlando. Saat ini saya juga merupakan seorang mentor dan juga freshman partner untuk B28. Selamat siang Kak Karin, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Langsung aja kita ke pertanyaannya ya Kak. Yang pertama, bagaimana pandangan Kakak mengenai perkembangan stereotip gender dalam kegiatan organisasi di masa sekarang? Oke, mungkin untuk stereotipe terhadap gender ya. Kalau misalnya untuk sekarang aku ngerasa dalam organisasi, terutama himpunan aku, itu tuh nggak terlalu yang memandang gender banget, karena di dalam menjalankan sebuah proker atau dalam kegiatan-kegiatannya itu tuh nggak memandang lagi dalam hal gender. Jadi kayak mungkin kalau orang sudut pandangnya divisi ini atau mungkin proker ini hanya cocok untuk gender tertentu, tapi untuk HIMA sendiri itu tidak dibatasin. Jadi untuk yang aku alami dalam himpunan aku ini itu nggak ada pembatasan untuk gender-gender tertentu memberikan kontribusinya gitu. Untuk masa sekarang ini, menurut saya sendiri kan udah banyak cewek dan juga udah banyak perempuan, laki-laki itu yang sama-sama mengampu pendidikan ya. Jadi stereotip gender sekarang sih udah mulai berkurang karena kedua belah pihak sudah mendapatkan pendidikan yang layak. Apa menurut kakak tantangan terbesar yang dihadapi gender laki-laki dalam berpartisipasi kegiatan organisasi? Kalau menurut aku sih dari ekspektasi. Dari dulu kan misalnya laki-laki itu dituntut harus kayak perfect, harus kuat segala macam. Itu bukan masalah susah atau mudahnya, atau dalam artian lain tuh laki-laki itu dituntutnya biasanya lebih keras dalam pendidikan karena dianggap akan sebagai pencari nafkah di masa depan, seperti itu. Nah, misalnya seorang lelaki yang memiliki pendidikan tinggi, tetapi kalau misalnya dia menempuh pendidikan ini di jalur yang mungkin kurang diminati masyarakat, hal ini juga bisa dipandang sebelah mata, seperti itu. Menurut kakak, tantangan terbesar apakah yang dihadapi perempuan dalam mengakses pendidikan? Untuk saat ini kalau memang di perkotaan mungkin tidak ada tantangan terbesar kecuali dari finansial ya. Tetapi kalau misalnya dari perdesaan sendiri ada beberapa seperti stereotip dari keluarga yang dimana mengatakan bahwa perempuan itu harusnya hanya di dapur saja, sedangkan hanya para laki-laki saja yang harus mengampu pendidikan dan juga pekerjaan yang baik. Jadi mungkin agak susah bagi mereka perempuan di pedesaan untuk mengakses pendidikan. Apalagi kayak kebanyakan orang yang lebih tua dari kita tuh kayak bilang perempuan itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Jadi kita kerjanya itu kayak di rumah aja gitu, ngurusin keluarga, ini itu dan sebagainya. Dan selain dari itu kita juga kayak
tidak adanya role model perempuan yang cocok di bidang yang kita inginkan gitu loh. Jadi tuh kita, kepercayaan diri kita tuh jadi kayak berkurang gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pendidikan saat ini kita di universitas untuk memastikan terciptanya kesetaraan gender dalam lingkungan organisasi? Biar untuk mencegah nih adanya kesetaraan gender, itu tentunya harus ada regulasi yang ditekankan juga ya. Jadi mungkin mereka bisa ngasih tahu nih pentingnya kesetaraan gender melalui kegiatan-kegiatan yang tentunya berhubungan dengan edukasi juga. Nah, caranya tuh gimana? Ya bisa dengan seminar, bisa dengan workshop, atau mungkin kegiatan-kegiatan apapun yang memang mendukung orang tuh lebih melek tentang kesetaraan gender ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi tentunya untuk kesetaraan gender ini kan biasanya dipengaruhi sama lingkungan juga. Jadi gimana cara supaya pihak-pihak edukasi ini itu tuh bisa menciptakan lingkungan yang bebas dari adanya kesetaraan gender ini, begitu. Mungkin juga bisa melaksanakan training yang sama rata seperti itu. Karena dengan adanya hal-hal yang inklusif seperti itu juga nantinya akan membentuk pola pikir dengan kesetaraan gender gitu. Dari pengalaman kakak atau pengalaman teman kakak, apakah pernah mengalami diskriminasi dalam bidang akademik? Mungkin bukan dari aku, tapi kayak pengalaman dari di kelas ya. Ada beberapa dosen perempuan yang lebih mengutamakan laki-laki, dan juga ada beberapa dosen laki-laki yang lebih condong menyukai beberapa mahasiswi dibandingkan yang cowok. Seperti itu sih. Yang terakhir, apa pesan yang ingin kakak sampaikan mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam organisasi? Oke. Sebagai mahasiswa kita kan juga masyarakat yang berpendidikan. Kita juga udah mengalami transisi dari zaman yang dulu ke yang sekarang, dan itu juga kesetaraan gender itu juga udah bergerak ke arah yang lebih positif. Dan juga banyak wanita karir, wanita independen sekarang yang bisa bekerja dan bahkan karirnya itu sangat bagus. Aku harap kayak kedepannya itu semuanya itu dapat terlaksana dengan seimbang ya, maupun cewek ataupun cowok gitu. Jangan lupa untuk selalu mengedepankan kesetaraan gender, karena baik laki-laki ataupun perempuan itu semuanya memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan tugas-tugas khususnya di bagian organisasi, ekstrakurikuler, ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan dunia akademik. Cuman perlu diketahuin aja kalau misalnya kesetaraan gender ini bukan tentang kita itu ngasih hak yang sama doang, tapi gimana cara kita itu bikin setiap orang dari gender apapun, dari perbedaan apapun dalam organisasi itu merasa dihargai, peran mereka tuh penting. Even mereka tuh mungkin perannya tidak lebih tinggi dari temannya, atau mungkin dia lebih tinggi dan menganggap dirinya lebih gitu. Itu nggak boleh banget. Jadi itu intinya kita bisa saling membantu sama lain, saling backup juga. Lalu dalam berbagai posisi apapun kita tetap saling menghargai. Sebagai masyarakat yang terdidik, kita juga harus menerapin itu dan memberikan dampak positif untuk masyarakat dan lebih menerapin kesetaraan gender di lingkungan sekitar kita sih. Semoga kedepannya dengan adanya kesetaraan gender ini lebih seimbang, kita bisa eksplorasi lebih dari berbagai kegiatan ke bidang. Jadi menurut aku sekarang ini memang perlu kesetaraan gender di pendidikan, di mana perempuan dan juga laki-laki itu sama-sama mendapatkan pendidikan yang bagus di Indonesia. Nah, jadi diharapkan dari pemahaman mereka tentang kesetaraan gender itu tuh bisa menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, terus lebih saling ada merasa keterlibatan dan saling memiliki begitu.